Shalom Pak Agus. Shalom Ibu. Shalom Pastor Paul. Shalom Bu Ana. Shalom Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom dan di live YouTube. Dan yang akan nonton siaran ulang kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Ayub. Ayub 34 ayat 1 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Sampai 37, maaf. Maka berbicaralah Elihu. Dengarkanlah perkataanku. Kamu orang-orang yang mempunyai hikmat, berilah telinga kepadaku. Kamu orang-orang yang berakal budi. Karena telinga itu menguji kata-kata, seperti langit-langit mencecap makanan. Biarlah kita memutuskan lagi, kita sendiri, apa yang adil. Menentukan bersama-sama apa yang baik. Karena Ayub berkata, aku benar, tetapi Allah mengambil hakku. Kendati aku mempunyai hak, aku dianggap berdusta. Sekalipun aku tidak melakukan pelanggaran, lukaku tidak dapat sembuh lagi. Siapakah seperti Ayub yang minum hujatan terhadap Allah seperti air, yang mencari persekutuan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dan bergaul dengan orang-orang fasik? Karena ia telah berkata, tidak berguna bagi manusia kalau ia dikenan Allah. Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada yang Maha Kuasa untuk berbuat curang. Malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Sungguh Allah tidak berlaku curang, yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Siapa yang mempercayakan bumi kepadanya? Siapa membebankan alam semesta kepadanya? Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, dan kembalilah manusia kepada debu. Jikalau engkau berakal budi, dengarkanlah ini. Pasanglah telinga kepada apa yang kuucapkan. Dapatkah membenci keadilan memegang kekuasaan? Dan apakah engkau mau mempersalahkan Dia yang adil dan perkasa? Dia yang berfirman kepada raja, hai orang dursila, kepada para bangsawan, hai orang fasik. Dia yang tidak memihak kepada para pembesar dan tidak mengutamakan orang yang terkemuka daripada orang kecil, karena mereka sekalian adalah buatan tangannya. Dalam sekejap mata mereka mati. Ya, pada tengah malam orang dikejutkan dan binasa. Mereka yang perkasa dilenyapkan bukan oleh tangan orang, karena matanya mengawasi jalan manusia, dan ia melihat segala langkahnya. Tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut, di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Karena bagi manusia, ia tidak menentukan waktu untuk datang menghadap Allah supaya diadili. Orang-orang yang perkasa diremukkannya dengan tidak diperiksa, dan orang-orang lain diangkatnya ganti mereka. Jadi, ia mengetahui perbuatan mereka dan menggulingkan mereka di waktu malam, sehingga mereka hancur lebur. Mereka ditamparnya karena kefasikan mereka dengan dilihat orang banyak, karena mereka meninggalkannya dan tidak mengindahkan satu pun
daripada jalannya. Sehingga mereka menyebabkan jeritan orang miskin naik ke hadapannya, dan ia mendengar jeritan orang sengsara. Kalau dia berdiam diri, siapa akan menjatuhkan hukuman? Kalau dia menyembunyikan wajahnya, siapa akan melihat dia, baik itu sesuatu bangsa atau orang seorang? Supaya jangan menjadi raja orang fasik yang adalah jerat bagi orang banyak. Tetapi kalau seseorang berkata kepada Allah, "Aku telah menyombongkan diri, tetapi aku tidak akan lagi berbuat jahat. Apa yang tidak ku mengerti? Ajarkanlah kepadaku. Jikalau aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi." Menurut hematmu, apakah Allah harus melakukan pembalasan karena engkau yang menolak? Jadi, engkau jugalah yang harus memutuskan, bukan aku. Katakanlah apa yang engkau tahu. Maka orang-orang yang berakal budi dan orang yang mempunyai hikmat yang mendengarkan aku akan berkata kepadaku. Ayub berbicara tanpa pengetahuan dan perkataannya tidak mengandung pengertian. Kiranya Ayub diuji terus-menerus, karena ia menjawab seperti orang-orang jahat. Karena ia menambahkan dosanya dengan pelanggaran, ia mengepalkan tangan di antara kami dan banyak bicara terhadap Allah. Demikian pembacaan firman. Terima kasih Ibu Narliana. Kami silakan Ibu Pipin. Baik, terima kasih Pak Agus. Saya lanjutkan Ayub 35 ayat 1 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan, maka berbicaralah Elihu. Inikah yang kau anggap adil dan yang kau sebut kebenaranku di hadapan Allah? Kalau engkau bertanya, apakah gunanya bagiku? Apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa? Akulah yang akan memberi jawab kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu bersama-sama dengan engkau. Arahkan pandanganmu ke langit dan lihatlah. Perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Jikalau engkau berbuat dosa, apa yang akan kau lakukan terhadap dia? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang kau buat terhadap dia? Jikalau engkau benar, apakah yang kau berikan kepada dia? Atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? Hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu, dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Tetapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam, yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi dan hikmat melebihi burung di udara? Ketika itu orang menjerit, tetapi ia tidak menjawab. Oleh karena kecongkakan orang-orang jahat, sungguh teriakan yang kosong tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan oleh Yang Maha Kuasa. Lebih-lebih lagi kalau engkau berkata bahwa engkau tidak melihat dia, bahwa perkaramu sudah diadukan kepadanya, tetapi masih juga engkau menanti-nantikan dia. Tetapi sekarang, karena murkanya tidak menghukum, dan ia tidak terlalu mempedulikan pelanggaran, maka Ayub berbesar mulut dengan sia-sia, banyak bicara tanpa pengertian. Demikian bacaan firman Tuhan. Terima kasih Ibu. Ibu Sarma, kami persilakan. Ibu Sarma. Saya lanjutkan pembacaan firman berikutnya. Berkatalah Elihu selanjutnya, bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku, karena sungguh-sungguh bukan dusta perkataanku,
seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. Ketahuilah Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka karena mereka berlaku congkak, dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Kalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan, mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda, dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Tetapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya. Engkau dicengkeram hukuman dan keadilan. Janganlah panas hati membujuk engkau berolok-olok. Janganlah besarnya tebusan menyesatkan engkau. Dapatkah teriakanmu meluputkan engkau dari kesesakan? Ataukah seluruh kekuatan jeripayahmu? Janganlah merindukan malam hari, waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Siapakah akan menentukan jalan baginya? Dan siapa berani berkata, engkau telah berbuat curang? Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang selalu dinyanyikan oleh manusia. Semua orang melihatnya, manusia memandangnya dari jauh. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Ia menarik ke atas titik-titik air dan memekatkan kabut menjadi hujan yang dicurahkan oleh mendung dan disiramkan ke atas banyak manusia. Siapa mengerti berkembangnya awan dan bunyi gemuruh di tempat kediamannya? Sesungguhnya ia mengembangkan terangnya di sekelilingnya dan menudungi dasar laut. Karena dengan semuanya itu ia mengadili bangsa-bangsa dan juga memberi makan dengan berlimpah-limpah. Kedua tangannya diselubunginya dengan kilat petir dan menyuruhnya menyambar sasaran. Pekik perangnya memberitakan kedatangannya, kalau dengan murka ia berjuang melawan kecurangan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Ibu. Kami persilakan Pak David Leo. Ya, 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 23. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya
masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Tapi jika di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup, maupun mati. Baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Amin. Terima kasih Pak David. Bapak Ibu yang ada di YouTube, mohon berkenan, ada 178 orang, mohon berkenan bisa sambil dengarkan firman Tuhan, di like, di share, dan di subscribe. Bapak Ibu di YouTube maupun di Zoom, mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh yang banyak Pastor Paul. Silakan Pastor. Shalom, haleluya, luar biasa. Kita sudah mencapai dalam titik ini ya, anti klimaks dari kitab Ayub, yaitu nasihat Elifas ya, Elifas sih? Siapa tadi? Elihu ya. Dia anak muda yang sangat bijaksana. Ya, bagaimana dia banyak duduk dia mengamati ya, namun dia juga berani ya, tanpa mengurangi kesantunannya, tanpa mengurangi rasa hormatnya kepada ilmu ini ya, yang ngomong singkat, tapi akhirnya jadi panjang. Tadi dia ngomong cuma pendek di yang pertama, tapi jadi panjang ya. Dan itu menarik sekali karena Tuhan membela perkataannya Elihu ini ya. Tuhan membela. Nah, nanti di akhir cerita itu nanti Ayub disuruh mempersembahkan korban untuk meminta ampun bagi ketiga sahabatnya. Sementara Elihunya malah dipuji-puji kan. Nah, apa sih tujuan penderitaan dalam klimaksnya si Ayub ini? Apa sih tujuan dari penderitaan? Kemarin kita belajar ya, ternyata Tuhan bicara dalam penderitaan.
Tuhan berbicara dalam berbagai cara, termasuk di dalam penderitaan. Saking bebalnya kita, cara yang paling gampang adalah dengan rasa sakit, ya kan? Dengan rasa sakit, entah rasa sakit di jiwa, sakit di mana pun, itu cara paling gampang dan itu cara paling instan, ya. Dan biasanya berhasil, biasanya berhasil, ya kan? Banyak orang bertobat karena kolaps kan? Banyak orang bertobat karena hancur hidupnya kan? Nah itu Tuhan bicara tuh sama dia. Itu namanya Tuhan bicara. Anda jangan berpikir kalau Tuhan bicara itu ya ngomongnya David, David. Ini aku bril. Nah, itu kalau Anda lagi ngomong di toilet di WC waktu WC-nya opa-oma kita begitu dulu ya. Kan sebelahnya ada sumur dalam. David, sini nih. Mama masih silam, mama mumu les. Kan begitu kan? Kalau itu jumbleng, kita namanya jumbleng. Kalau blung gitu kan, temannya banyak. Nah, itu Jibrilnya itu ya, Jibrilnya tetangganya saya dulu waktu di Indonesia. Itu Jibrilnya kayak gitu kalau ngomong ada gemanya. Lihat di sinetronnya itu kan. Tuhan bicara nggak begitu. Tuhan bicara itu nggak, ini Budi, ini Bapak Budi. Oh, Tuhan bicara nggak begitu, saudara. Itu bukan cara Tuhan bicara. Kalau Anda masih mengharapkan itu, waktu berarti Anda masih Pentium 1 itu. Tuhan bicara nggak begitu. Bagaimana cara Tuhan bicara? Anda lihat nggak langsung. Saya kalau ketemu bos saya dulu, ya kita udah mantap ini ya, chemistry-nya udah bareng ini ya, atasan saya ini ya. Begitu kita lagi di pasar, kita cuma ngelihat bagaimana Paul. Seorang yang mantap kalau udah gini, oke. Berapa semua nih? Ambil semua. Lajar semua dia ketemu sama ininya. Gimana Paul? Aku tak megang dulu barangnya. Saya pegang, saya rasa, terus saya coba saya kutak-kutik. Sikat. Udah semua. Nggak pakai banyak ngomong, nggak pakai meeting berhari-hari, berbulan-bulan. Dia tahu kalau saya sudah sikat, saya sudah ngitung ya. Low end berapa, high end berapa, kita mau di kisaran berapa, saya sudah hitung semua, mau jualnya ke siapa, udah kebayang. Kalau saya sudah, cuma satu kode, ngeh. Dia sudah ngeh. Kalau saya sudah bilang, dia nggak pakai banyak ngomong. Oke, kita ambil ini dulu ya, ambil sebagian, kita patungan sama orang lain nanti. Cuma kata gitu sudah nggak perlu saya ngomong panjang lebar, saudara. Demikian juga lagi ngomong. Begitu kita lagi meeting panjang lebar, saya kalau naikin gaji anak buah saya, nggak usah pakai banyak lobby, saudara. Begitu lagi naik, Pak, ini Heru, Pak. Ini lagi saya kader gini, kemarin omsetnya 3.000 jadi 6.000. Oh iya, oke. Ya sudah, nanti kirim email. Udah artinya naik gaji ya, begitu. Makanya saya kalau naikin gaji anak buah saya pasti tembus. Pasti tembus, berapapun yang saya minta buat dia pasti dikasih. Wah, edan saudara. Mampu ya, makanya saya dicinta oleh anak buah saya. Karena di zaman saya anak buah. Yang saya maksud adalah, ya, suara Tuhan itu tidak perlu panjang lebar, itu berarti Anda bebal. Memang kita kalau ngomong harus yang jelas. Kita kalau ngomong sama istri, sama anak, sama suami, sama karyawan, harus ngomong yang jelas. Apa yang menjadi isi hatimu? Harus yang jelas, komunikasi yang jelas. Tetapi orang kalau chemistry-nya udah nyambung, Anda cuma tengok begini saja istrimu sudah ngerti. Wits, salah ngomong, nah, langsung alihkan perhatian. Kalau chemistry-nya sudah jelas, Anda nggak perlu teriak-teriak panjang lebar. Wah, zaman saya lagi berantem sama Ana itu, kita sudah teriak keras berdua pun, dia maunya apa, saya maunya apa, sudah teriak keras aja kita nggak ngerti loh. Ya kan, karena udah nggak nyambung. Tetapi ketika kita sedang luar biasa chemistry-nya nyambung, kita cuma bisik saja, padahal dibisik apa tadi empuh. Bisa nyambung, bisa langsung panjang lebar kita ngerti ngeh. Nah itu, di dalam penderitaan,
Ya, kita kan kemudian mencari Tuhan atau kita marah-marah ngamuk-ngamuk sama Tuhan kan. Ayo, cuman pilihnya dua kan, atau Anda ngamuk-ngamuk sama Tuhan karena Anda terlalu sombong, terlalu pongah, terlalu bebal, atau Anda langsung merendahkan diri sama Tuhan. Nah, ketika Anda ngamuk-ngamuk sama Tuhan, Anda teriak-teriak pakai toa sehari 5 kali juga nggak bakal dengar Tuhannya. Kamunya juga Tuhan sudah ngomong keras begitu rupanya nggak akan dengar. Sudah diseblak begitu rupa udah nggak dengar. Tapi begitu Anda merendahkan diri dalam penderitaan itu, tiba-tiba ngeh. Tiba-tiba ngeh. Ngeh itu apa tuh? Tiba-tiba rema, tiba-tiba Anda paham. Sejuta pertanyaan Anda seumur hidupmu itu langsung Anda ngerti hari itu juga. Bukan karena Tuhan berbicara ini Budi, ini Bapak Budi, Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak perlu begitu. Tidak perlu ada suara itu. Anda cuma lihat Tuhan, ada satu lihat terus tiba-tiba Anda ngerti. Wah, itu suara Tuhan, saudara. Sesimpel itu suara Tuhan. Dan Anda pengennya yang aneh-aneh, kayak karepmu. Ya kan? Tuhan berbicaralah padaku. Tuhan sudah bicara melalui burung, Tuhan bicara melalui kadal, Tuhan bicara melalui macam-macam. Tapi kita nggak paham. Ya kan? Tiba-tiba ada binatang-binatang turun dari atas gunung, ya Anda lagi camping naik ke atas, semua binatang pada turun. Tuhan lagi ngasih tahu Anda itu akan mau jeblok itu gunungnya. Ya kan? Kan suara Tuhan, tapi kan Anda bebal kan, karena ambisi mau naik, padahal semua binatang-binatang pada turun, Anda naik sendirian. Yang jeblok di atas dengan gosong. Tuhan bicara dalam berbagai macam cara, tiba-tiba. Ya. Tuhan bicara kepada manusia. Anda pikir kalau Tuhan bicara sama Nuh, ya, waktu mau air bah, terus Tuhan bicara, Nuh, ini saya Budi, saya bapaknya Budi, saya anaknya Wati, segala macam, ngomongnya begitu, enggak kan? Nuh melihat itu esnya lumer, semua dibakarin, semua hutan-hutan dibuka. Paling gampang buka hutan gimana, dibakar kan? Karena saking dinginnya di bumi. Nuh itu hidup zaman es terakhir ya, nah, makanya ikut kelas evangelis ya. Nuh itu hidup di zaman es terakhir, ya, di zaman es mencair terakhir kali di muka bumi. Itu semua kenapa bisa mencair? Orang saking dinginnya zaman itu. Makanya mereka pakai pakaiannya pakai bulu binatang kan pakaiannya. Dari pertama Adam itu keluar dari Eden pakai bulu binatang kan, bulu domba kan. Terus dia caranya gimana? Dibakar itu seluruh hutan supaya hangat. Semua di hutan dibakar. Lama-lama udah nggak ada lagi hutannya. Lama-lama esnya kan rontok semua kan, dari gunung itu turun semua kan. Begitu turun semua mulai kan menguap kan. Begitu dia mulai menguap mulai kan terbentuk berbagai macam, apalagi waktu dibakar itu kan kabutnya di atasnya kita, bakarannya itu menutupi atmosfernya kan, sehingga hangat kan, itu kan yang dimaui. Lalu lihat, nggak usah ngomong Tuhan menggeludor, hai anakku, kurang ngajar kau, semua hutanku bakar semua, nggak perlu Tuhan ngomong begitu kan. Nuh tahu suara Tuhan, Tuhan berkata, bikin bahtera, tiba-tiba dikasih ngeh, tiba-tiba dikasih rema, ting rema, hikmat, bikin bahtera yang besar. Mengapa binatang-binatang itu bisa datang? Enggak kan? Karena Nuh kan bikinnya di atas gunung, binatang itu dari bawah naik ke atas. Kalau mau gunung mau meletus, binatang dari atas turun ke bawah. Kalau mau banjir, binatang dari bawah naik ke atas. Itu sudah otomatis, saudara. Iya kan? Karena ngamatin waktu tsunami itu kan binatang langsung naik ke atas semua kan? Langsung naik ke atas gunung. Itu sudah insting, natur. Itu cara Tuhan bicara pada kita. Kalau Anda tidak terbiasa, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Tidak bisa Anda dengan suara Tuhan. Anda terlalu sibuk cari uang, Anda terlalu sibuk iri, Anda terlalu sibuk berzinah, Anda terlalu sibuk dengan dosa-dosamu, dengan semua kenajisanmu. Tidak bisa menghitung hari-hari. Anda sibuk dengan utangmu, cicilanmu banyak banget. Ya kan? Tiap bulan mikir, tiap melekat. Tiap hari jadi melekat. Ada yang ikut pelajaran apologetik. Bukan jadi Gabriel kan Gabriel.
ya kan, orang manusia-manusia L. Nah ini enggak, jadi melek mangkat, cicilan, sampai matamu mencicil. Iya, tiap pagi bangun cicilan, matamu mencicil, malam udah mencicil, semua orang dicicili semua kau. Sibuk, bagaimana Anda mau dengar suara Tuhan? Akhirnya Tuhan bikin Anda kolaps, paling gampang, stop, kubrak, Anda jatuh, nggak bisa bangun lagi, bahkan kalau perlu sampai masuk penjara 4 tahun misalnya kan, udah diem, di penjara Anda bingung mau ngapain, pagi bingung ketemu napi, siang cuman nunggu kentongan, nunggu bel itu kan, nunggu apa itu kan, supaya Anda absen. Itu akhirnya apa? Akhirnya Anda berdoa kan, akhirnya Anda puasa kan. Itu saat yang tepat. Wah, tahun pertama Anda misui. Wow, segala macam selangkangan dan segala macam jenis binatang Anda misui Tuhan. Tahun kedua Anda nyerah kan, capek misui Tuhan. Tahun ketiga Anda mulai cari Tuhan. Tahun keempat Anda ketemu Tuhan. Di penjara, atau Anda dibikin sakit, kubrak, ya kan, masuk rumah sakit, wah, stadium 4, wah, mumet saudara, mau kerja ini nggak bisa, kerja itu cuma di rumah, tiap pagi baca Alkitab, mumet, lihat apa mumet, akhirnya cuma dengar audio, Alkitab audio. Nah, bulan pertama Anda misu-misu, bulan kedua Anda misu-misu, bulan ketiga Anda nyerah, bulan keempat Anda nangis, bulan kelima, bulan keenam Anda ketemu Tuhan, bulan ketujuh tiba-tiba sembuh. Ya kan? Wah, ngerti ngono, aku responnya cepet-cepet ya. Nah iya, Anda responnya lambat. Pentium 1, makanya saya bilang Anda berharap suara Tuhannya kan ini Budi, ini Bapak Budi kan, suara begitu kan. Padahal kan Tuhan bicara dalam berbagai cara. Bahkan di dalam penderitaan Tuhan murnikan, apalagi kalau kamu sudah lahir baru. Kemudian di dalam proses kelahiranmu, kamu berusaha keluar dari kasih Allah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu Tuhan, ku berlari. Lagi mau ke langit, Tuhan ada di sana, ke lembah, Tuhan ada di sana. Anda mau tinggalkan Tuhan, karena Anda merasa Tuhan tidak adil seperti Ayub. Anda melihat, Tuhan kenapa mamiku meninggal, masih gini, aku belum puas dengan mami. Tuhan kenapa istriku meninggal, Tuhan kenapa papiku meninggal, Tuhan kenapa anakku meninggal. Ku berlari mendaki ke langit, namun engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap wajah. Waduh, Tuhan selalu ada di mana, Tuhan dicegat sama Tuhan. Kalau kamu sudah lahir baru, ya, penderitaan itu kan datang untuk memurnikan hatimu. Sampai kita jernih dengar suara Tuhannya. Bukan suara Tuhan yang itu ada alfat merah, pegang, itu nanti akan jadi milikmu. Wah, itu kotor itu, saudara. Tak jamin itu kotor. Ya, itu bukan suara Tuhan, itu suaranya Gilbert. Serius. Itu suaranya Gilbert, suaranya Pilih Mantova. Kalau suara Tuhan nggak bilang begitu. Anda punya Alphard di rumah, tiba-tiba bilang apa? Itu jual tuh, kasih ke Damaris. Itu tak jamin suaranya Tuhan. Bukan ya, tadi suaranya Paul. Nah, tapi yang saya maksud adalah itu kan jernih dengan aletheia itu. Sampai aletheia karena Yesus berkata, akulah hodos, akulah aletheia, kemurnian hati. Akulah zoe, kehidupan. Kalau kamu punya hodos, sudah tahu hodosnya jalannya, jalan Tuhan. Ya, bukan Kristen, jalan Tuhan. Maka kamu tinggal tempuhi jalan itu dengan aletheia, dengan kemurnian hati. Karena aletheia itu kan memerdekakan hidupmu. Penderitaan itu kan hanya sebuah perspektif. Ya, saya ulangi ya, penderitaan itu sebuah perspektif saja. Contoh ketika saya di Uber, di buron, DPO, ya, orang-orang ya melihat, wah disyukuri, rasain lu, apalagi YouTubers yang kalah pamor sama saya kan, rasain lu. Saya senyum-senyum, kenapa? Justru itu saya cari DPO kok. Lagi tak cari DPO-nya kok, biar DPO sekalian kok. Oh, tapi kan enggak bisa pulang kalau ibumu mati. Nah, Tuhan buka jalan kan, kasih corona kan. Waktu mami saya meninggal, saya pulang pun tetap enggak bisa ketemu toh. Bisanya masuk ke pusaranya. Nah, sekarang perspektif lagi. Bagi beberapa orang, wah sekalipun harus di pusaranya aku akan menangis. Kalau buat saya, loh saya nangis di kuburan buat apa?
Nah, kalau Anda mau itulah retorika lah. Kalau Anda orang yang suka beretorika, yang penting aku nangis di kuburannya, goblok. Kalau saya lagi masih hidup, waktu mami sakit, saya bilang sama kakak saya, "Ko, itu mami mau minta apa?" Saya ingat mami paling suka anggur Winkarnis. Nanti kencing manis tadi gulanya naik, sudah mau mati kok. Kasih Winkarnis, dia mau 1 botol sehari, kasih 1 botol 1 hari, dan mabok sekalian. Enggak apa-apa, dia suka kok. Orang sudah mau mati kok. Sudah mau mati, udah mati tiap bulan dikasih Winkarnis 1 botol, nangis-nangis. Yang minum yang jaga kuburan, goblok. Nah itulah, makanya jangan suka berretorika. Kalau saya tuh dari dulu nggak suka retorika ya. Masih hidup, maunya apa? Winkarnis, belikan Winkarnis. Maunya apa? Itu sayur asem, dimasukin sama istriku, enggak mau. Maunya beli di sana. Udah gitu kita beli, maksudnya mau buat kita rame-rame. Malam-malam sendirian dimakan sendirian 1 panci. Saya ketawa kayak kakak saya lagi ngomel-ngomel, saya ketawa kayak. Lah ya biar 1 panci beli lagi. Lalu sayur asem cuman harga 20.000, kamu ribut dimakan 1 panci. Harusnya malah seneng doyan makan. Berarti kamu belikan dia suka. Besok belikan lagi. Kalau perlu jangan 1 panci. Mau beli berapa banyak belikan. Enggak usah beli. Dibelikan nggak mau beli. Udah beli pas sendiri aja. Waktunya malam-malam dihabisin lagi sama si mami. Itu seneng toh. Kalau sudah mati dikasih 1, jangan kasih 1 panci, sak gerobaknya ditumplakin ke kuburan, itu buat apa? Nah itu loh retorika itu loh. Masih hidup kita berbakti. Sebelum berangkat ke Eropa, saya sudah 12 kali sujud karena saya sudah tahu nggak bakal ketemu, saudara. Mami itu nangis waktu saya mau berangkat. Sudah tahu kita nggak akan ketemu lagi. Ya namanya ini ya insting ibu. Tapi karena kita sudah tahu, saya sudah melihat mami meninggal. Waktu papi mau meninggal saya juga dapat penglihatan ya. Saya sudah dapat penglihatan. Jadi saya sujud 12 kali. Anak-anak sebelum berangkat tak suruh sojakui semua 12 kali karena kita orang Tionghoa kan. Sebelum berangkat kalian semua sojakui 12 kali sama mami. Istriku sojakui, anak-anakku sojakui. Masih hidup Anda sujud. Sudah mati mau kepalamu juduk-juduk ke tanah buat apa saudara? Perspektif. Kalau Anda lebih suka kalau sudah mati berbakti, ya karepmu. Kalau saya masih hidup, saya berbakti sekuat tenaga. Sama. Wah itu penderitaan, oh bukan penderitaan. Mami saya matinya enak kok, nggak bikin susah anak-anaknya. Untung matinya enak, coba banyak orang tua matinya sampai ngokor-ngokor sampai bikin anaknya bangkrut. Enggak dibawa ke rumah sakit, ini kena cancer, enggak dibawa ke rumah sakit, tabungan kita habis semua, anak-anakku mau makan apa? Bingung kan? Nah, mami saya nggak pakai begitu, saudara. Malah ninggalin banyak berkat buat anak-anaknya. Ya kan? Meninggalkan banyak berkat, meninggalkan banyak petua, pengajaran, meninggalkan kenangan yang manis. Buat anak-anaknya, termasuk buat keluarga kami. Masa kami kolaps, wah mami itu paling banyak berkorban buat kami, saudara. Kenangannya manis. Ya, indah kenangannya. Anak-anak saya pun merasakan mami saya itu seperti ibunya, mereka manggilnya mami juga jadinya kan, manggilnya mami. Nah itu perspektif dalam penderitaan. Buat orang, wah kena sial tuh mati meninggal. Buat saya bahagia. Untung meninggalnya sekarang. Coba kalau meninggalnya nanti 5 tahun lagi, bisa-bisa nanti tiap bulan saya kirim 10 juta cuma buat ke rumah sakit kan? Nggak maksudnya? Yang udah apa-apa ya terserah, itu perspektif balik lagi. Orang lagi kolaps ya kan, lagi kolaps, bangkrut, buat wah dimaki-maki. Oh iya, memang namanya bangkrut nggak punya duit itu susah saudara, saya juga ngerasain susah. Tapi apakah yang namanya bangkrut kolaps itu terus itu buruk? Belum tentu loh. Kalau Anda bisa menempatkan penderitaan itu, kolapsnya itu dalam satu perspektif, di mana Anda tahu maksud Tuhan di dalam penderitaanmu, di dalam kegagalan, kejatuhanmu, kamu nggak akan lama-lama terpuruknya. Kecuali Anda puluhan tahun kolaps nggak bangun-bangun, itu ada yang salah. Tapi kalau di dalam masa jeda hidupmu lalu Anda jatuh, jangan panik. Bahkan sampai hancur, sampai remuk, sampai minus, sampai keangkat semua akar-akar kehidupanmu. Ya kan keangkat kayak akar pohon kan, cabut sampai akar-akarnya. Itu kan kalau orang kolaps ada yang sampai kayak kecabut akar-akarnya. Jangan panik saudara. Karena tujuan pendeta untuk memurnikan hatimu. Anda hanya tinggal aletheia sama Tuhan, setia Tuhan. Tuhan aku mau setia. Ya.
Ya kan? Walau ribut telah datang, bukan tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Apapun boleh terjadi Tuhan. Ya, yang penting jangan pisahkan aku dari kasih-Mu. Wah, itu Tuhan dengar doamu begitu. Wah, Tuhan bergetar hatinya. Itu harum wangi, saudara. Saudara akan dipulihkan berlipat kali ganda. Oh, ini bukan teologi kemakmuran. Anda harus menikmati penderitaan itu dulu sama Tuhan, nikmati bersama Tuhan. Sama istrimu, suamimu dengan anak-anakmu, bikin kompak. Melalui penderitaan itu kami sekeluarga bisa kompak ya. Karena kami akhirnya meresponi dengan benar. Makanya lo perspektifmu kudu benar. Metanoia. Baca logos, lalu diakonia. Baca Alkitab, lalu diakonia. Supaya kita punya metanoia benar. Remamu bener, nggak ngawur. Jangan lagi dengar khotbahnya Gilbert sama Philip Antova, mumet nanti Anda. Suruh pegang ada alfat merah-merah, nanti suruh pegangin. Ruwet Anda, jangan. Ya, nggak realistis. Nggak realistis, Anda jadi ngimpi, hidup dalam mimpi. Jangan takut dengan kebangkrutan, jangan takut ketika Anda sedang masalah di dalam bahkan terancam perceraian. Kalau memang harus terjadi, terjadilah. Yang penting jangan pisahkan aku dari kasih-Mu Tuhan. Sambil kita introspeksi. Jangan tertuduh, tapi kita introspeksi. Beda kan? Nanti Anda ngerti. Kalau ada orang sampai cerai bolak-balik, mungkin ada salah dengan dirimu. Ada yang salah, ada karakter yang harus kamu rubah. Kalau kamu sampai bangkrut bolak-balik, Anda introspeksi. Dan Tuhan akan bicara. Jangan berharap Tuhan bicara, ini Budi, ini Bapak Budi, ini Bu Budi. Jangan berpikir begitu. Tuhan bicara itu dalam rohmu. Ngeh. Daripada ngerti. Makanya baca logos. Logos itu sampai jadi rema dengan berdiakonia. Dalam remanya itu nanti dia akan bergema dan memberi Anda. Itulah suara Tuhan. Di dalam penderitaan itu membuat Anda jadi murni hatinya. Kalau hidupmu penuh dengan kepahitan, kemarahan, penderitaan itu membuat kamu tambah parah. Ya, tapi kalau hidupmu penuh dengan cinta, penderitaan itu membuat kamu jadi tambah murni hatinya dan akhirnya suara Tuhan itu makin jelas. Karena dikikis daging-dagingmu tadi, kamu makannya bukan susu lagi, tapi makan makanan keras. Dan Tuhan kasih kamu makanan yang keras. Ya, fitness, latihan karate, latihan taekwondo apa supaya Anda jelas. Hidupmu tidak manja, tangguh dalam segala perkara. Aku tanggung bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi itu perspektif, atau nggak tahan Pak, siapa bilang nggak tahan? Semua juga nggak tahan, dasar anak manja. Ayo bangun, jangan mengeluh. Katakan, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Tiap malam saudara. Nanti Tuhan akan pulihkan hidupmu. Ya. Jangan khawatir kalau namanya Tuhan pulihkan itu ya air kobokan kaki jadi anggur loh. Itu ya cinta keluargamu, keluarga kami ya. Air kobokan kaki itu jadi anggur itu terjadi dalam keluarga kami ya. Mujizat di Kana itu terjadi dalam keluarga kami. Ya. Yang namanya minyaknya tidak akan habis, ya kan? Buli-buli itu sampai tetes terakhir, sampai dengan gentong terakhir itu terjadi dalam keluarga kami. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Agus.